Baik, teman-teman, jadi hari ini kita ada di materi terakhir ya, yaitu tentang inference atau menyimpulkan informasi berdasarkan yang ada di dalam teks seperti itu, atau berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Jadi ini adalah teknik terakhir dalam mengerjakan beberapa soal reading ya, teman-teman. Jadi langsung saja di reading nanti teman-teman akan diberikan waktu diberikan soal 50 pertanyaan ya, dan waktunya teman-teman nanti maksimal hanya 55 menit. Nah, kalau biasanya orang-orang mengerjakan reading itu dibaca teksnya dulu, ini tidak saya sarankan buat teman-teman ya. Jadi jangan membaca teksnya dulu, tapi mending baca soalnya dulu. Nah, karena dari membaca soalnya dulu nanti teman-teman akan tahu langkah apa yang harus teman-teman ambil gitu ya. Apakah yang pertama teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau istilahnya topic sentence ya. Atau yang kedua, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena yang ditanyakan itu adalah informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks, atau teman-teman diminta untuk melakukan inferencing atau inferring ya. Jadi menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi atau petunjuk teman-teman yang ada di dalam teks. Nah, inference ini tidak bisa kita temukan jawabannya di dalam teks, tapi kita bisa menyimpulkan gitu ya, berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Jadi jawabannya nggak ada di dalam teks, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk inference itu sendiri, eh, ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya inference ini ya, atau teman-teman harus menebak atau harus membuat kesimpulan, membuat hubungan analogi gitu ya, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks dan pilihan ABCD seperti itu. Nah, soal pertama yaitu adalah inference itu sendiri. Jadi teman-teman diminta untuk menarik kesimpulan. Nah, biasanya di soal nanti ada kata infer, teman-teman. Artinya membuat kesimpulan gitu ya. Atau kalau nggak gitu, imply. Kalau nggak gitu, possibly atau probably. Atau perhaps biasanya ya. Jadi ada kata mungkin. Nah, yang buat soal aja bilang mungkin. Berarti soal di teks itu nggak ada, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word? Nah, di situ ada kata probably, artinya mungkin, teman-teman. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, kalau si pembuat soal aja bilang mungkin, berarti di teks ini nggak ada jawaban secara pasti. Atau kalau teman-teman lihat jawaban, di situ ada Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, dan Moana. Itu kalau teman-teman cek di teks itu nggak akan ketemu. Ya, nah tapi teman-teman bisa mencari petunjuk untuk menjawabnya. Nah, ini yang dimaksud dengan inference itu sendiri, teman-teman, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks gitu ya. Nah, caranya mengerjakan, teman-teman cari kata kunci dulu di soal. Yang ditanyakan itu tentang apa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, atau kalau teman-teman cari di teks ya kata Hawaiinya ya, atau kata dalam bahasa Hawaiinya. Yang mana itu dibahas di paragraf 1. Nah, paragraf 1 berbunyi, bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu, yang mana semua kata itu didapat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Jadi kalau kita punya 26 dari A sampai Z ya, teman-teman. Tapi kalau bahasa Hawaii itu hanya punya 12 huruf, yaitu huruf vokal, 5 vokal A, I, U, E, O ya, dan 7 huruf konsonan atau huruf mati, yaitu H, K, L, M, N, P, dan W. Jadi itu adalah huruf-huruf yang ada dalam bahasa Hawaii. Nah, kalau teman-teman cek di situ, cek aja kira-kira ada nggak kata atau huruf yang nggak dimiliki eh, bahasa Hawaii gitu ya. Berarti itu jawabannya, teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, tapi kalau teman-teman cek itu semua hurufnya ada, teman-teman. Jadi bukan di situ petunjuknya, teman-teman. Ya. Nah, kita baca lagi. Setiap suku kata dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf vokal atau A, I, U, E, O. Jadi setiap suku kata itu seperti yang kita pelajari di hari kelima, teman-teman. Ketika kita belajar penggunaan more sama R itu ya. Suku kata itu adalah pembacaan dalam kata. Misalkan kalau kita bilang expensive itu ada 3 suku kata. Yaitu X, kemudian pen, kemudian shift. Nah, kalau dalam bahasa Hawaii, setiap suku kata itu pasti berakhiran kalau enggak A, I, U, ya E, ya O, gitu ya. Salah satu dari huruf vokal. Dan
dua huruf konsonan atau huruf mati itu tidak boleh gandeng, nggak boleh muncul barengan, nggak boleh, jadi harus dipisah maksudnya gitu teman-teman. Nah itu petunjuk teman-teman. Sekarang kita cari di pilihan A, B, C, D yang mana yang tidak mengikuti aturan tersebut. Ya. Nah yang alfa di situ ada ma, ha, lo. 3 suku kata. Ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata itu berakhiran dengan huruf vokal yaitu A, dan O. Kemudian huruf konsonannya itu nggak gandeng ya teman-teman. M, H, sama L-nya itu terpisah. Yaitu terpisah oleh huruf A. Ya kan? Nah berarti yang alfa ini mengikuti kata dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan ini jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Nah berarti yang alfa bukan. Karena dia mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii gitu ya. Kalau yang Bravo ada mahi. Ada 4 suku kata teman-teman. Yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal. Yaitu a, i. Huruf konsonan tidak boleh gandeng. Nah di situ huruf M sama huruf H-nya itu nggak gandeng ya teman-teman. Dia terpisah oleh huruf konsonan. Nah berarti yang Bravo ini juga mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii. Berarti bukan Bravo jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan kata dalam bahasa Hawaii atau yang tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Nah kalau yang Charlie, meklea. Nah di situ ada konsonan clay teman-teman. Maksud saya ada silabel clay. Yang mana suku kata clay itu ada 2 konsonan yang gandeng atau ketemuan, yaitu huruf K sama huruf L. Yang mana tadi dalam bahasa Hawaii itu dikasih tahu kalau konsonan itu nggak boleh gandeng. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah meklea. Alasannya kenapa? Karena ada huruf K sama L yang gandeng. Sedangkan bahasa Hawaii nggak boleh ada huruf konsonan gandeng. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan soal inference, teman-teman. Bisa dibilang soal paling sulit ya, karena kita harus jeli-jeli mencari petunjuk di dalam teks gitu ya, dan benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan vocab kita. Jadi vocab di sini juga sangat penting seperti itu. Semakin vocabnya teman-teman terlatih, semakin gampang juga untuk mengerjakan soal ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, untuk soal yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus menebak, itu adalah soal transition. Nah, transisi sendiri sebenarnya artinya ya, teman-teman, itu adalah jembatan antar paragraf. Jadi misal nih teman-teman, paragraf 1 dan paragraf kedua itu nggak boleh tiba-tiba berubah topik, nggak boleh. Harus ada yang menyambungkan atau harus ada jembatannya. Nah itulah yang disebut dengan transisi, kalimat yang menjembatani perubahan topik, gitu ya. Nah letaknya transisi di paragraf itu di mana? Nah transisi tadi saya sebutkan jembatan antara A dan B, gitu ya, antara paragraf A dan paragraf B. Nah maka letaknya adalah di tengah-tengahnya teman-teman. Jadi misalnya nih, transisi dari teks ini, kalau dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu terletak di kalimat terakhir paragraf 1 atau di kalimat pertama paragraf kedua. Nah, ini yang disebut dengan transisi, teman-teman. Oke. Nah, transisi ini nanti bisa teman-teman pakai untuk menjawab soal ketika teman-teman disuruh menebak gitu ya. Karena ada di soal TOEFL itu yang meminta teman-teman untuk menebak kira-kira kalau sebelumnya teks itu dimasukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Gitu ya. Atau teman-teman, kalau misalnya setelahnya teks itu kita masukkan paragraf, nah paragraf ini nanti membahas tentang apa? Artinya kita disuruh nebak paragraf sebelum dan paragraf setelahnya teks. Salah satu gitu ya, kadang sebelum, kadang setelah. Seperti itu teman-teman. Nah cara mengerjakannya, kalau pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks atau precede, gitu ya, preceding the paragraph, maka teman-teman baca kalimat yang paling atas alias kalimat pertama. Karena itu transisinya teman-teman. Nah kalau yang ditanyakan adalah paragraf following atau paragraf yang mengikuti teks atau setelahnya teks, maka teman-teman baca kalimat terakhir. Karena disitulah tempat transisinya. Gitu ya. Nah contoh soalnya kita kerjakan. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului alias sebelumnya teks ini ya, teman-teman. Maka teman-teman baca kalimat pertama, terus dipahami. Gitu ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi,
Mitos yang lain mengenai lautan itu membahas Davy Jones, yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja yang berjiwa kejam dari dasar laut. Nah, di awal tadi tiba-tiba ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Nah, berarti harusnya di sebelumnya di sini itu ada mitos juga tentang lautan ya, teman-teman. Tapi bukan tentang Davy Jones, karena Davy Jones ini yang lain atau yang berbeda dari yang sebelumnya sudah diceritakan. Gitu ya, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha, masa mudanya Davy Jones. Nah, nggak mungkin sebelumnya ini membahas tentang Davy Jones, padahal Davy Jones baru diperkenalkan di sini, teman-teman. Gitu ya, harusnya kalau sebelumnya itu ngomongin tentang Davy Jones, ya Davy Jones dibahas di sebelumnya lagi. Seperti itu. Jadi yang alpha nggak bisa. Yang bravo ada kata Davy Jones juga. Kita nggak bisa masukkan yang bravo karena Davy Jones baru diperkenalkan di sini, teman-teman. Nggak mungkin sebelumnya membahas tentang Davy Jones, di sini dibahas Davy Jones lagi. Apalagi di situ ada kata another myth. Davy Jones itu adalah cerita yang lain atau yang berbeda. Gitu ya. Nah, berarti bravo nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Charlie di situ berbunyi, kisah tradisional yang lain atau yang berbeda mengenai atau dari lautan. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah dua jenis soal yang cara mengerjakannya harus ditebak. Nah, cara menebaknya teman-teman pahami eh, petunjuknya gitu ya. Nah, petunjuknya tergantung jenis soalnya. Apakah itu inference, apa itu transisi. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan mengenai materi kita hari ini, silahkan. Sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, saya mute dulu. Seperti biasa, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Baik, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading ya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, yang ditayangkan adalah paragraf sebelumnya teks ini teman-teman, alias di atasnya ini gitu ya. Nah, berarti kita baca transisinya. Transisi itu kalimat yang menjembatani, yaitu kalimat yang paling dekat. Nah, letaknya adalah di kalimat paling atas berarti, karena yang ditanyakan paragraf sebelumnya. Di situ kalimat paling atas berbunyi, meskipun elang gundul adalah salah satu simbol kebangsaan dari Amerika Serikat, nah elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Gitu ya, teman-teman. Artinya paragraf ini bakal membahas simbol nasional Amerika yang lain, tapi bukan elang gundul. Gitu ya, karena di sini disebutkan meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul itu bukan satu-satunya. Jadi ada yang lain selain elang gundul. Nah, kalau kita baca lagi itu ada namanya Uncle Sam. Itu simbol lain ya, teman-teman, selain bald eagle. Nah, berarti paragraf sebelumnya ini ngomongin bald eagle juga. Maksudnya bukan bald eagle juga, tapi ngomongin bald eagle karena paragraf ini bukan ngomongin bald eagle gitu ya, teman-teman. Dapat nggak? Jadi gini, di situ saya ulangi lagi, kalimat pertama berbunyi, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol kebangsaan Amerika yang lain, ada satu lagi simbol nasional Amerika Serikat selain elang gundul. Maksudnya seperti itu. Nah, berarti di sini kan sebelumnya menjelaskan tentang elang gundul sebagai
simbol negara Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, teman-teman. The bald eagle, which symbolizes the United States. Jadi, elang gundul yang mensimbolkan atau yang yang menjadi simbol gitu ya dari Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemukan jawaban boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha dan ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal kemungkinan datang dari. Nah, jadi soalnya petunjuknya teman-teman di sini banyak banget, panjang ya. Yang pertama adalah petunjuknya nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal. Nah, ini kalau teman-teman cari itu disebutkan di kalimat terakhir. Oke, jadi letaknya di nah ini. The most famous of which was the maple leaf rag. Nah, ini ya. Nah, kemungkinan datang dari atau maksudnya datang dari itu terinspirasi dari, maksudnya gitu ya, teman-teman. Karena ini ngomongin karya. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari petunjuknya. Petunjuknya pasti nggak jauh-jauh dari situ ya, teman-teman. Nah, Scott Joplin itu pertama kali disebutkan di mana, teman-teman? Nah, ini ya, teman-teman. Jadi kita baca satu paragraf. Nah, di situ paragrafnya berbunyi, bentuk dari jazz yang paling pertama kali atau yang paling awal adalah jazz yang jenisnya ragtime. Karena jazz itu jenisnya banyak banget, teman-teman. Jadi ragtime ini jenisnya musik jazz yang paling awal. Yaitu lagu-lagu yang hidup gitu ya, lively itu seolah-olah hidup gitu, atau yang asik gitu teman-teman, yang meriah gitu ya, lagu-lagu yang meriah atau rags, sejenis rags gitu ya namanya, yang dipertontonkan atau yang dipertunjukkan atau ditampilkan gitu ya, menggunakan piano. Dan yang paling terkenal dari pemain ragtime gitu dan komposer ragtime adalah Scott Joplin. Nah, terlahir di tahun 1868 untuk gitu ya, terlahir di tahun 1868 ke keluarga ini ya, teman-teman, keluarga Buddha gitu. Nah, Scott Joplin itu mendapatkan maksudnya earn his living itu berarti mencari nafkah gitu ya, mencari penghidupan. Jadi Scott Joplin itu bekerja dari umur yang sangat kecil, memainkan piano di bar-bar atau tempat-tempat mabuk gitu ya, teman-teman, atau mungkin sejenis diskotik seperti itu. Nah, di sepanjang Sungai Mississippi. Jadi di Mississippi itu banyak bar-bar seperti itu, teman-teman. Nah, salah satu dari pekerjaan rutinnya adalah di Maple Leaf Club. Ini nama, teman-teman, yang terletak di Sedalia, Missouri. Di sanalah dia mulai menulis komposisi yang jumlahnya lebih dari 500 itu, yang dia kemudian produksi atau ciptakan seperti itu. Nah, yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rag. Nah, kalau kita lihat teman-teman, Maple Leaf Rag itu nama komposisinya yang paling terkenal ya. Nah, itu mendekati namanya dengan Maple Leaf Club, yaitu di mana dia bekerja. Salah satu tempat di mana dia bekerja. Jadi itu ya hubungan atau
yang bisa kita tarik cocokologi yang paling dekat. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, the name of saloon. Saloon kalau O-nya 2 ya, teman-teman, itu tempat mabuk-mabukan. Tapi kalau O-nya 1 itu tempat menata rambut. Entah itu potong rambut, keramas dan sebagainya itu kalau O-nya 1. Tapi kalau O-nya 2 itu tempat kayak bar. Kalau di teks tadi dinamakan bar, sinonimnya gitu ya. Jadi nama dari sebuah bar di mana dia tampil. Nah, ketemu teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Ya. Nah, kalau yang Bravo, pohon maple yang terletak di dekatnya rumahnya yang di Sedalia. Nah, nggak ada penyebutan pohon maple sama sekali di situ. Maple di situ adalah nama, teman-teman. Ya, bukan pohon. Itu M-nya besar, itu nama. Leaf-nya juga L-nya besar, club-nya C-nya juga besar, itu nama. Jadi nama tempat seperti itu, bukan beneran pohon maple gitu ya. Bravo bukan. Kemudian kalau yang Charlie, nama dari kota di mana dia dilahirkan. Nah, di sini kita nggak tahu dia dilahirkan di mana, teman-teman. Kita hanya tahu kalau dia itu dilahirkan ke keluarga budak gitu ya. Karena memang zaman itu masih banyak perbudakan seperti itu, terutama di Amerika Serikat. Nah, berarti Charlie bukan karena kita nggak tahu kota apa dia dilahirkan, gitu ya. Kalau yang Delta, sekolah di mana dia belajar memainkan piano. Nah, kita juga nggak tahu dia belajar piano di sekolah mana atau nama sekolahnya apa kan nggak tahu. Jadi kita nggak bisa menemukan sambungan dengan nama komposisinya yang paling terkenal ini teman-teman. Jadi yang paling tepat yang bisa kita cocokologi gitu ya, yang kita bisa analogi itu hanyalah dari nama tempat dia bekerja, yaitu The Maple Leaf Club seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha seperti itu. Lanjut lagi ke number 3, silahkan teman-teman dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Delta. Delta ada juga Bravo. Ada juga Charlie ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Oke. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti atau setelahnya teks ini gitu ya maksudnya. Itu kemungkinan membahas. Nah, berarti kita disuruh menebak paragraf setelahnya atau paragraf di bawahnya ini nanti itu membahas tentang apa. Karena di situ following ya, setelahnya bukan preceding. Kalau preceding sebelumnya gitu ya. Nah, berarti kita baca transisinya yaitu kalimat yang paling mendekati atau yang paling dekat yaitu kalimat terakhir tadi, teman-teman. Oke. Nah, kalimat terakhir tadi berbunyi di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang jumlahnya lebih dari 500 itu yang dia kemudian ciptakan. Nah, kemudian yang mana yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Flag atau judul komposisi yang terkenal itu. Nah, yang paling terakhir dibahas di teks ini, teman-teman, atau yang paling bawah ini ngomongin tentang komposisi. Pasti paragraf ini tidak boleh jauh-jauh membahas dari komposisi. Gitu ya. Kenapa? Karena bacaan itu harus kohesif dan koheren. Jadi kalau kita baca nanti smooth, nggak tiba-tiba ngomongin misalkan nih, eh, Bapak saya kemarin menanam 1.000 benih alpukat misalnya. Di belakang kebun itu banyak sekali pohon manggis. Nah, kemarin Pak Jokowi mampir ke Rusia, kan nggak nyambung teman-teman. Jadi harus bacaan atau informasi itu harus smooth atau harus antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu harus nyambung gitu ya. Supaya kalau dibaca itu bisa dipahami seperti itu. Jadi kita cari ABCD yang ngomongin tentang komposisi yang dia tulis atau dia ciptakan. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Numerous compositions of Scott Joplin. Jadi komposisinya Scott Joplin yang banyak. Seperti itu. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya.
Silahkan dicoba dulu teman-teman. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Mungkin yang sudah menemukan jawaban di teks, silahkan dikirim jawabannya ya. Baik, ada jawaban alfa. Nah, saya lihat semuanya menjawab alfa. Nah, ini teks yang sama dengan materi kita maksudnya reading bagian pertama dan kedua. Karena teksnya saya samakan, cuman soal-soalnya yang saya eh, pecah ya, teman-teman. Saya masukkan ke 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi informasinya sebenarnya tidak jauh-jauh. Nah, di sini soalnya berbunyi, dan ini kalau udah panjang gini soal asli TS, teman-teman. Nah, di sini soalnya berbunyi, apa yang bisa ditarik kesimpulan atau apa yang bisa disimpulkan dari dalam teks mengenai jumlah dari batu bara yang dibuat di zaman modern dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Maksudnya dibuat di sini adalah yang diambil dari alam. Gitu ya, teman-teman. Nah, di situ kalau teman-teman cari jumlahnya itu dibahas di kalimat terakhir, lebih tepatnya paragraf terakhir, teman-teman. Nah, paragraf terakhir itu berbunyi, cadangan-cadangan yang banyak dari batu bara dan minyak bumi itu masih ada di bawah tanah. Nah, tapi harga di sini maksudnya bukan cuma rupiah ya, maksudnya bukan cuma uang, teman-teman, tapi juga resiko. Jadi harga yang harus dibayarkan gitu ya maksudnya, itu semakin meningkat drastis gitu ya. Entah itu dalam hal dolar dan dalam ranah apa namanya? Lingkungan. Maksudnya dalam kerusakan lingkungan kalau kita ambil eh, sisa dari batu bara tersebut gitu ya. Nah, cadangan-cadangan yang mudah diakses atau mudah diambil itu telah dihabiskan atau telah digunakan. Dan yang baru atau cadangan yang baru itu bakalan sangat mahal untuk dicari dan diproses. Nah, kalau misalnya teman-teman, misalkan ini kita pakai logika ya, misalkan zaman dulu kita nyari kayu itu banyak, gampang gitu ya nyarinya. Nah, sekarang kita mau nyari kayu, itu harganya makin mahal dan resiko terhadap lingkungan itu juga semakin besar. Nah, berarti kalau kita simpulkan, kayu itu bagaimana? Nah, maksudnya soalnya seperti ini. Ini kalau kita umpamakan batu bara itu sebagai kayu gitu ya. Karena di sini memang pembahasannya adalah tentang batu bara, tapi memang agak agak tinggi gitu ya. Jadi kita pakai yang gampang aja misalnya kayu, teman-teman, atau pohon gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah kalau zaman dulu itu gampang dicarinya, gampang diambilnya, gampang dihasilkannya. Nah sekarang kok susah, berarti jumlahnya nggak sebanyak dulu. Gitu ya. Artinya di modern times ini jumlahnya lebih sedikit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. It is less. Seperti itu ya. Jadi jumlah batu bara yang diambil oleh manusia sekarang ini di zaman modern ini dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu itu lebih sedikit, teman-teman. Karena udah dipakai gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Bravo, Alpha, Charlie. Oke, Alpha, Bravo, atau Charlie? Mari kita cek bersama teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa sleep, ini ya, dikasih tahu letaknya teman-teman, itu dipakai oleh para pembuat gerabah untuk. Nah, kata kuncinya teman-teman, sleep itu gunanya apa sih gitu ya, teman-teman. Nah, kita baca aja kalimat yang mengandung kata sleep, kemudian kita analogi gitu ya, teman-teman. Di situ disebut, atau dari awal biar lebih enak, teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi, setelah lapisan luar itu ditambahkan, tanah liat tersebut itu diaduk dengan sangat apa ya, vigorously itu dengan sangat bertenaga gitu ya, teman-teman. Jadi diaduk dengan sangat bertenaga. Kemudian campuran the mixture atau campuran yang sudah diaduk tadi atau hasil adukannya tadi itu harus mature, harus apa ya? Mature itu harus siap gitu, teman-teman. Sebelum potnya itu dengan hati-hati atau dengan teliti dibentuk. Jadi potnya itu dibentuk gitu ya. Nah, kemudian diwarnai dengan tanah liat cair yang disebut dengan slip. Jadi slip ini adalah tanah liat cair, teman-teman. Nah, gunanya apa? Gunanya dia untuk mewarnai, untuk mengecat. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum proses pengapian atau dibakar menggunakan api supaya kering gitu ya. Nah, berarti kita cek A, B, C, D. Yang mana yang ada hubungannya dengan mengecat gitu, teman-teman. Atau mewarnai gitu ya. Yang alfa, mengangkat gerabahnya dari tanah selama proses pengapian. Bukan ya, karena fungsinya. Jadi slip itu adalah tanah liat cair, teman-teman. Bagaimana kita bisa mengangkat gerabah menggunakan tanah liat cair? Nah, mungkin kalau teman-teman, ini saya pernah dengar sih, cuman saya nggak tahu benar apa enggak. Saya pernah dengar karena saya punya teman yang kerjanya di konstruksi. Nah, beliau bilang kalau misalkan eh, apa ya, bagian atas itu kalau setelah disemen itu harus disiram pakai air semen. Nah, mungkin konsepnya seperti itu. Tujuannya itu biar air itu meresap, menutup pori-pori. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, biar air hujan dari atas itu nggak rembes. Nah, itu mirip. Slip itu bedanya kalau slip di potri atau gerabah, kalau yang semen cair tadi, itu dipakai di bangunan. Seperti itu ya. Nah, itu gunanya bukan untuk mengangkat gerabah dari tanah, karena kita nggak bisa mengangkat gerabah menggunakan tanah liat cair gitu ya, teman-teman. Berarti yang alfa bukan. Kalau yang bravo, membentuk tanah liat yang sudah siap tadi menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, bagaimana kita bisa membentuk tanah apa namanya tanah liat menjadi bentuk menggunakan tanah liat cair? Yang ada malah kalau kebanyakan malah hancur gitu ya, teman-teman. Nah, tujuannya hanya untuk mewarnai saja, pewarnaan aja. Jadi bukan yang Bravo. Nah, kalau yang Charlie mempersiapkan permukaan dari gerabah tersebut sebelum dia dibakar. Nah, ketemu. Mempersiapkan permukaan itu maksudnya teman-teman ya. Sebenarnya kalau di teks itu dia mau bilang dicat gitu. Nah, tapi kalau yang di Charlie ini dibuat bertele-tele gitu ya. Dibuatnya mempersiapkan permukaannya. Nah, maksudnya dipersiapkan gimana? Diwarnai, maksudnya seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. Mempersiapkan lapisan permukaan luar dari gerabahnya sebelum dibakar. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alfa dan ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa
para thinkers itu apa ya? Pemikir. Kalau bahasa Indonesia langsung itu pemikir. Cuman kita cek nanti teman-teman. Jadi para pemikir dari zaman Renaissance itu mencari kelahiran kembali dari. Nah, ini kalau kita scan dan skim teman-teman. Para pemikir itu munculnya di sebentar ya, saya carikan tadi di mana ya? Nah, di sini teman-teman, sebentar. Scholars and artists. Sebentar. Oke, mulainya di sini ya, teman-teman. Jadi scholars atau para guru besar, maksudnya berarti thinkers di sini para akademisi, bisa diartikan seperti itu, teman-teman. Jadi para akademisi dan para seniman dari abad ke-16 dan 15 itu ingin mengembalikan atau melahirkan kembali gitu ya, pembelajaran dan tujuan-tujuan dari peradaban klasik dari Yunani dan Romawi. Nah, bagi para akademisi ini berarti eh, kembali ke manusia seutuhnya, maksudnya gitu ya. Nah, seperti yang di opposed to spiritual, berarti as opposed to spiritual values itu maksudnya seperti yang apa ya, yang dibantah atau yang bertentangan dengan spiritual. Jadi maksudnya manusia di sini berarti manusia itu kembali ke kayak wujud hewan, teman-teman. Gitu ya, karena nggak punya spiritual. Maksudnya spiritual itu nggak ke agama. Nah, itu dijelaskan lagi ke kalimat berikutnya. Pemenuhan dalam hidup seperti yang apa ya, seperti yang berlawanan dengan pemikiran-pemikiran tentang akhirat atau kehidupan setelah kematian gitu ya, menjadi suatu tujuan yang diinginkan. Maksudnya pemenuhan kebutuhan, misalkan lapar ya makan gitu ya teman-teman, misalkan kalau ingin marah ya dilampiaskan, nah kayak gitu. Jadi kayak ya itu tadi, jadi kayak apa ya, kayak ekspresikan ya semua yang dirasakan, kayak seolah-olah seperti itu. Jadi tidak ada batasan spiritual, maksudnya seperti itu teman-teman, karena di situ dijelaskan as opposed to spiritual, ditambah lagi di setelahnya as opposed to concern about an afterlife, gitu ya. Nah, di situ di kalimat setelahnya masih ditambahkan lagi and expressing, dan mengekspresikan seluruh rentang atau seluruh perbedaan dari emosi-emosi manusia dan menikmati kesenangan-kesenangan dari panca indera itu tidak lagi sesuatu yang di frown on. Frown on itu yang dianggap tabu atau yang jadi orang kalau frown itu sendiri kalau jidat apa ya? Dahi kita itu mengerut. Nah, mengerutkan dahi itu frown, teman-teman. Nah, frown on itu sesuatu yang membuat dahi kita mengkerut. Maksudnya nggak membuat heran. Artinya itu dianggap wajar. Gitu ya, teman-teman. Artinya manusia yang saya sebutkan tadi. Jadi kayak kembali ke hewan. Jadi butuhnya makan, makan gitu ya. Kalau misalkan keluar nggak pakai baju, keluar nggak pakai baju. Jadi kayak kayak nggak ada apa ya, eh, nggak ada aturan seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa, komunikasi di antara para seniman di seluruh Eropa. Bukan itu ya, yang pengen diangkat atau pengen di restore atau dilahirkan kembali tadi ya, teman-teman. Lebih ke pembelajaran atau tujuan dari peradaban klasik Yunani dan Romawi yang disebutkan itu tadi. Banyak tadi, intinya kembalinya manusia tanpa agama lah. Kasarannya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo, eh, spiritualitas dalam kehidupan seharian ini malah kebalikannya. Kalau spiritualitas berarti kita memikirkan jiwa, tentang jiwa gitu ya. Nah, ini bukan, ini tentang raga doang, teman-teman. Tentang eh, duniawi aja gitu ya. Bravo bukan. Nah, kalau yang Charlie, sebuah penekanan budaya pada nilai-nilai manusia. Nah, di situ tadi ada teman-teman kalau nggak salah. Nah, di sini eh, this means, jadi ini berarti bahwa atau ini berarti kembalinya ke human values. Nah, di situ ya. Nah, ini kan cuma tambahan teman-teman, atau A positif dihapus nggak apa-apa. Tanda ini, kalau teman-teman menemukan tanda ini sebenarnya koma. Ya, tapi koma itu ada yang untuk tambahan itu bisa pakai yang atas, bisa pakai koma. Jadi kalau menemukan tanda ini nggak usah panik, ya teman-teman, itu adalah koma. Itu kalau dihapus A positif itu nggak masalah. Jadi human values. Jawabannya adalah yang Charlie gitu ya, teman-teman. Memang inverse ini agak agak harus muter otak kanan kiri, teman-teman.
Nah, tapi kalau teman-teman sudah sering latihan, enak banget. Nanti ketika menemukan jawaban itu tidak sesulit ketika teman-teman baru pertama kali menemukan jenis soal seperti ini. Tapi memang saya akui soal ini harus membutuhkan lebih banyak waktu dan ketelitian, gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke, ternyata sudah habis untuk latihan 2 soal inference tadi, yaitu yang pertama inference itu sendiri, di mana teman-teman diminta untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan petunjuk kecil yang ada di dalam teks. Kemudian yang kedua, yaitu soal tentang Eee, nebak. Jadi teman-teman disuruh nebak paragraf sebelumnya teks atau paragraf setelahnya teks itu kira-kira akan membahas tentang apa. Nah itu bisa dijawab menggunakan, membaca soal transisi, gitu ya. Dari situ nanti kita akan bisa menganalogi atau, mencari kira-kira apa gitu ya teman-teman. Nah mungkin untuk materi kita hari ini dulu nih, sambil saya absen, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Oke, sudah selesai saya absen. Mister, ini pertemuan terakhir? Betul, teman-teman. Untuk pertemuan kelas ini yang terakhir ya. Mister, latihan soal dong. Buat tipe soal ini masih bingung. Oke, nanti saya persiapkan ya, Miss, untuk latihan soal dan kuncinya karena memang PR saya banyak, teman-teman. Tapi tetap nanti saya usahakan saya sempatkan. Sir, gimana kalau teksnya lebih dari 2 paragraf? Gimana? Kalau di tes yang asli dari TOEFL itu sudah pasti, teman-teman. 2 paragraf atau lebih. Gitu ya, nggak ada yang 1 paragraf doang, nggak ada. Makanya yang dari contoh-contoh yang dari ITS tadi, yang panjang-panjang ini ya, nah ini yang asli dari ITS, saya dapatkan di awal 2003. Nah tapi kalau yang 2 paragraf pendek seperti ini dari buku Longman, gitu. Jadi, dari latihan buku Longman, itu saya, comot, dari yang asli dari ITS itu juga saya comot. Tapi yang lama ya teman-teman, dari ITS yang tahun 2003 awal, seperti itu. Jadi gimana nentukan preceding dan following? Preceding dan following itu sama, teman-teman, ya. Karena kan soalnya gini, kita disuruh menebak paragraf sebelumnya itu apa. Nah, kalau paragraf sebelumnya atau preceding, ya udah kita baca kalimat pertamanya aja. Karena itulah transisi atau kalimat yang paling dekat, ya, teman-teman. Nah, kalau yang terakhir atau following, following paragraf, ya udah kita baca kalimat terakhirnya aja. Karena itu yang paling dekat atau kita sebut dengan transisi tadi. Gitu ya, nggak perlu dibaca kalimat yang lain karena kalimat yang lain itu udah lewat teman-teman, udah ganti topik. Pasti misalkan nih, ngomongin ini ya teman-teman, itu nanti pasti setelahnya nggak ada lagi yang ngomongin ini, gitu ya. Atau kalau teman-teman nulis, misalkan teman-teman nanti ikut tes IELTS gitu ya, di bagian writing jangan sampai ada pengulangan informasi. Itu kebiasaan buruknya orang Indonesia ya, kita ngomong itu sering berbelit-belit teman-teman. Mau ke sana itu apa, muter-muter, terus ke sini lagi, ke situ lagi, muter-muter. Nah, itu nggak bagus. Bagi mereka, bagi, orang sana itu redundancy atau, kelamaan lah kalau orang Indonesia bilangnya gitu, teman-teman. Jadi pasti ke bawah itu pasti berubah terus, teman-teman, tapi harus nyambung, gitu ya. Makanya ada namanya transisi di setiap, pergantian paragraf, gitu. Kemudian tiap teks selalu ada tipe tipe soal seperti ini kah, Mister? Iya, betul, teman-teman. Soal ini sudah pasti keluar, tapi nggak banyak. Untungnya nggak banyak, tapi sudah pasti sering keluar. Biasanya satu teks, teman-teman ya, itu ada 1 soal. Atau kadang 2 soal lah paling banyak, tapi itu jarang, gitu teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman pas apesnya ya, mungkin pas lagi sial-sialnya, biasanya nemu satu teks itu 2 soal nggak apa-apa, kerjain aja. Atau kalau teman-teman merasa itu akan menyita banyak waktu, lewatin dulu. Tapi teman-teman ingat ya, itu nomor berapa. Tapi ya nanti ketika ada waktu sisa baru teman-teman balik ke nomor tersebut. Nah, kalau di reading itu kita bisa back sama structure, itu bisa back. Kalau di listening nggak bisa, gitu ya teman-teman. Kemudian Mister ada tips cepat buat jawab yang reading. Nah, yang saya berikan ini tips cepatnya teman-teman. Ini tips yang paling cepat, gitu ya. Kemudian Mister udah ada kabar buat tes dari lembaga. Nah, sebenarnya ini tadi saya mau jelaskan, tapi saya mau menjawab dulu, apa namanya, soal-soal yang mengenai topik hari ini dulu ya, nanti saya jelaskan untuk untuk tes dan apa namanya, sertifikat dan lain-lain. Berarti Senin depan, nah ini ujian, kisi-kisi untuk tes lembaga kapan dikasih Sir? Bagi yang hadir. Oke, nice. Jadi
seperti yang saya janjikan di awal ya, teman-teman, saya kan udah janji ke teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau klaim reward-nya, kelas reward-nya untuk pembahasan soal tes, itu silahkan nanti japri saya, kirimkan nama Zoom-nya teman-teman. Oke, nanti akan saya cek sendiri dari daftar hadir yang sudah saya foto, terus saya cocokkan dengan Excel dari yang teman-teman isi di hari awal itu ya. Nanti saya cocokkan sendiri. Nah, beberapa hari itu kadang saya lupa teman-teman mengabsen. Nah, itu saya buat bonus buat teman-teman itu masuk semua. Tapi kalau pas saya ingat ya saya masukkan, saya input gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi nanti silahkan untuk mengklaimnya kapan? Nah, bahkan setelah kelas ini yang buat sesi sore ya, itu boleh langsung kirimkan aja. Nanti kalau saya kirimkan link, sorry, ada 2 informasi teman-teman yang harus teman-teman kirim ke saya ya. Yang pertama adalah nama Zoom-nya teman-teman. Yang kedua adalah apa namanya, eee, email YouTube-nya teman-teman. Nanti jadi 2 itu. Jadi yang pertama nama Zoom-nya teman-teman sama email-nya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman kok saya cek kok hadir terus, itu akan saya kirimkan link-nya. Nah, tapi kalau misalkan saya cek kok ada absennya, mohon maaf teman-teman, nanti saya nggak bisa kirim ya. Nah, tapi teman-teman jangan sedih nih, mungkin yang pernah sakit atau nggak bisa hadir, nanti tetap bisa gabung di kelas pembahasan, ujian, yaitu caranya dengan mengikuti kelas bulan kedua. Itu nanti ada bonusnya juga, yaitu pembahasan soal tes. Tapi biasanya ya teman-teman nanti dikasihkannya, belakangan, gitu. Gitu ya. Sebentar teman-teman, ini kita sorry, maaf, maksud saya